Melayani Tuhan tentu menjadi keinginan banyak orang. Tapi di Gereja Pantai Kosta di Indonesia Ngadirejo Temanggung, anak-anak gembala dilarang oleh majelis daerah Gereja Pantai Kosta di Indonesia Jawa Tengah untuk melayani. Larangan itu tidak main-main sampai dituangkan dalam surat keputusan. Sebenarnya begini, kenapa kok bisa keluar SK yang mengatakan anak-anak gembala itu nggak boleh melayani? Pada saat pleno sebelum SK itu ada, SK itu keluar, kami bertiga, saya, istri saya dengan 2 jemaat itu ada di luar sidang pleno. Kami menunggu dari awal, mulai dari mereka orang-orang MD masuk di dalam, kami ada di luar, memang tidak diperbolehkan. Kami menunggu hasilnya dari pagi sampai sore. Nah, ketika selesai pleno, saya tanyakan kepada beliau, orang-orang MD, bagaimana keputusannya? Terus mereka katakan aman. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya akan dikembalikan kepada gembala. Nah, gembala yang saat itu masih ada adalah ibu saya, Ibu Esther. Nah, saya berpikir, oh berarti sudah ada kemajuan dan MD sudah mulai sadar rupanya. Saya berpikirnya begitu, ada niat baik. Nah, ternyata setelah beberapa waktu terbitlah SK itu bahwa yang namanya PTG itu kan zaman itu ada PTG yang namanya Markus Suprapto. Nah, PTG ini dicabut alias ditarik. Tapi di klausul selanjutnya di situ dikatakan menolak anak-anak gembala. Saya berpikir, lah kami lahir di gereja itu, kami besar di gereja itu, kami melayani juga melayani di situ. Kenapa kok bisa terbit SK seperti itu? Saya jadi berpikir ada apa ini dengan? Sepertinya ini sudah terstruktur, terencana dan masif. Karena apa? Memang opini yang dibangun dari awal sejak mulai MD dari MW kan dikatakan bahwa orang-orang ada beberapa orang yang dalam tanda petik kurang puas lah. Kurang puasnya bagaimana? Karena mereka berpikir ingin mengatur gembala dan gereja seperti dibuat, mereka mau buat seperti gereja-gereja yang lain, umpamanya GKJ, HKBP. Kan memang pendeta itu nanti yang mengatur majelis. Mereka akan buat seperti itu. Tetapi selama saya ada di situ, mereka terganggu dengan kehadiran saya. Tidak akan bisa terjadi hal itu. Mereka coba mengatur ibu saya, mereka coba mengatur keuangan ibu saya, tapi itu nggak bisa terjadi. SK yang diterbitkan itu sengaja dibuat supaya kami anak-anak gembala itu tidak bisa melayani. Karena apa? Kalau kami tidak bisa melayani, otomatis nanti mereka akan katakan, oh anak-anak gembala orang tahu melayani, nggak pernah melayani. Sedangkan yang melayani kami pengurus. Mereka sering katakan kami pengurus. Sebenarnya pengurus yang ada di GPD Ngadirejo itu sudah diberhentikan atau sudah habis masa tugasnya. Jadi kalau mereka katakan pengurus, pengurusnya siapa? Karena gembala belum mengangkat pengurus lagi waktu itu. Nah, mereka selalu katakan mereka pengurus. Mereka sampai datang ke MW untuk minta supaya MW mendampingi. Waktu itu majelis wilayah, bukan majelis wilayah yang sekarang, yang periode yang dahulu. Di situ majelis wilayah itu memang betul menghandle, tapi cuma 1 bulan. Itu pun 1 bulan saya yang sarankan. Kenapa kok? Tentunya ada pertanyaan lah kok Pak Anton menyarankan mereka 1 bulan. Begini ceritanya. Jadi ketika ada ibadah, saya sudah jadwalkan untuk pembicara dari jemaat yang memang ibu gembala percayai. Tapi ketika sudah hari H, tiba-tiba orang yang mau khutbah ini dia harusnya kan biasa pakai baju putih, pakai dasi, kok pakai batik. Saya juga heran, ada apa ini? Ternyata tiba-tiba dari wilayah itu datang, langsung naik ke atas mimbar, katakan bahwa mulai sekarang MW yang pegang kendali. Itu karena ada usulan dari yang katakan pengurus itu, ada 4 orang datang ke majelis wilayah. Nah, saya sempat hari pertama saya biarkan, minggu pertama. Setelah itu saya tanya, Pak, ini nggak bisa begini. Saya nggak pernah minta untuk MW turun. Bapak nggak bisa ada di sini. Akhirnya
Mereka katakan oke, kalau begitu kami kembalikan lagi ke Pak Anton. Baru 1 minggu loh Pak, mereka akan langsung kembalikan. Saya bilang nggak bisa begitu Pak, main seenaknya naik ke atas mimbar, setelah itu kembalikan. Nggak, di mimbar seperti kita main-main saja, nggak bisa. Ini organisasi loh. Sudah Pak, ambil 1 bulan sekalian. Nanti setelah itu kembalikan kepada gembala. Tapi dari mimbar, nggak cuma omong di belakang, dia nggak naik lagi. Belum sampai 1 bulan, tiba-tiba dari majelis daerah turun. Jadi kalau ada isu karena anak gembala itu dua-duanya nggak rukun, saya boleh sampaikan bahwa boleh ditanya ke jemaat apakah benar saya dan adik saya pernah sampai berkelahi, pernah sampai ribut, belum pernah. Tetapi isu itu selalu dibawa bahwa anak gembala tidak rukun, membuat jemaat nggak kondusif. Itu selalu dibawa. Sampai ke wilayah pun itu yang dibawa. Sampai mereka katakan kita sudah bikin supaya perdamaian, tapi itu cuma setting saja, seperti Teletubbies. Karena nanti selesai mereka berkelahi lagi. Belum pernah Pak saya berkelahi dengan adik saya. Perselisihan kakak adik atau anak dari gembala jemaat dalam pelayanan menjadi urusan keluarga gembala dalam penggembalaan. Apakah perselisihan itu lalu memberikan legitimasi kepada jemaat untuk mendatangi majelis daerah meminta gembala dari luar keluarga? Juga apakah aduan jemaat itu harus menjadi poin penting bagi majelis daerah untuk menggeser hak anak gembala sebagai penerus dalam pelayanan dan menggantikan dengan orang lain? Untuk itu, mari kita tonton pernyataan dari adik Pendeta Anton Susilo, yaitu Martinus Yohan Susilo. Saya ikut melayani di GPDI Ngadirjo, membantu kakak saya, Bapak Anton Nehemia. MD itu mereka melakukan hal yang tidak benar, karena seharusnya menurut tradisi gereja Pantekosta di Indonesia itu ada dari bapak, ya bapak kalau tidak ada ke ibu, ibu tidak ada lalu ke anak. Seperti itu Pak. Sekarang kan mereka mengambil alih dengan menempatkan yang namanya Denny Lumempo itu di tempat ini. Saya tidak setuju. Kita melawan, kita bereaksi karena itu sudah tidak sesuai dengan ADART yang berlaku. Kalau dibiarkan, nanti gereja-gereja yang lain hampir sama nanti kasusnya dengan yang ada di GPDI Ngadirjo. Di tempat-tempat yang lahannya gereja itu gerejanya yang besar, yang lahan basah, MD menempatkan orangnya di situ. Ya, saya protes untuk dikembalikan kepada yang berhak, yaitu keluarga pastori, keluarga dari almarhum Pendeta John Lau. Karena itu adalah hak kami sebagai anak-anak dari beliau. Ya, keluarga pastori itu yang berhak untuk meneruskan pelayanan di tempat ini. Martinus Yohan Susilo dengan tegas menyatakan hubungannya dengan kakaknya, Anton Susilo, baik-baik saja. Kalau ada perbedaan menurutnya wajar, namanya juga kakak beradik. Tapi hal itu ia tidak setuju bila menjadi poin bagi Majelis Daerah GPDI Jawa Tengah menyingkirkan kakaknya dari pengembalaan dan ganti dengan orang lain. Ya, kalau orang itu tentu punya masa lalu itu satu hal yang biasa kakak adik. Tapi kalau kita yang sudah jalan yang baru, ayo kita melayani dengan baik bersama, seperti itu. Gembala GPDI Ngadirejo Pendeta Esther yang saat itu sakit dikarenakan jatuh, mengakibatkan terjadinya patah tulang, membuat ruang geraknya tidak terlalu maksimal. Demi lancarnya penggembalaan, ia melantik anak tertuanya menjadi wakil gembala Pendeta Anton Susilo. Mitra Indonesia Channel mewawancarai istri dari Pendeta Anton Susilo, yaitu Ibu Septi. Soal pelantikan wakil gembala itu memang begini, memang Mama belum pernah melantik wakil gembala. Nah, waktu Mama sakit itu kan ada surat tugas dari MD, Pak. Surat tugas dari MD itu salah satu poinnya mengkondisikan wakil gembala. Jadi MD itu mendampingi ibu gembala sampai ditentukannya wakil gembala definitif. Poin keempat itu mengkondisikan wakil gembala. Nah, Mama kan belum mengangkat wakil gembala. Nah, ini kan berlarut-larut. Awalnya kan
kami dipanggil ke MD itu saya dengan Pak Anton. Nah, kami dipanggil ke MD, Pak Anton MD ngomong begini, Pak Anton mengalah dulu, paling lama 3 bulan Pak, supaya jemaat ini tenang dulu, kami dampingi. Setelah itu saya kembalikan semuanya ke Pak Anton lagi. Dia percaya toh Pak, kami kan tidak ngerti ada politik di dalam MD, kan tidak ngerti. Awalnya kami tulus saja. Tahun 2020 itu, bulan Agustus tahun 2020 itu yang ngomong sekda yang lama, Titus Aset. Pak Titus Asen. Nah, kami percaya. Mulailah itu pendampingan 3 bulan, tapi tidak dikembalikan, diperpanjang lagi gitu loh. Sampai berlarut-larut sekian tahun, akhirnya Mamah berpikir begini, sudah aku angkat wakil gembala aja, kamu aja, karena Yohan sudah mengundurkan diri. Jadi sebenarnya Pak Anton itu menyiapkan adiknya memang. Sekda yang lama pernah panggil kami, Pak Anton siapa yang nanti akan meneruskan? Karena Pak Anton dan adiknya punya hak yang sama di sini. Pak Anton bilang biar adik saya saja. Nah, memang seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu, adiknya Pak Anton tidak kuat dengan tekanan juga kan. Kami itu cuma dibiarkan duduk aja di situ, sekian puluh tahun melayani, tiba-tiba di-cut gak boleh melayani, cuma suruh duduk aja. Adiknya Pak Anton ini nggak kuat toh. Akhirnya dia keluar, dia ngomong waktu kami dipanggil lagi, belum sampai ada pembicaraan, dia bilang, Pak, masalah ini terlalu berat buat saya. Jadi saya mengundurkan diri dari GPDI Ngatirjo. Saya titipkan mamah saya. Pak Anton spontan waktu itu karena adiknya kan nggak ngomong juga, mamahnya juga nggak tahu kalau adiknya mau ngomong seperti itu. Pak Anton spontan ngomong, kalau adik saya mengundurkan diri, saya siap mendampingi mama saya. Kalau Pak Anton berani ngomong begitu kan nggak asal omong Pak. Karena sudah dari dulu Pak Anton itu dari sebelum menikah, bahkan dari SMP mungkin dia udah bantu melayani di situ gitu loh. Dan dia sudah sekolah Alkitab, dia juga sudah dilantik. Jadi dia merasa kalau saya bisa mendampingi, kan selama ini memang yang mendampingi kan Pak Anton. Adiknya yang disiapkan ini juga dia kalau melayani kan jadwal dari kami gitu loh. Nah makanya Pak Anton dilantik sebagai wakil gembala. Nah sejak Pak Anton dilantik wakil gembala, harusnya kan MD mundur dong, sadar diri dengan suratnya harusnya dia mengundurkan diri. Tapi nggak seperti itu. Justru MD ini semakin kelihatan sekali kalau dia mau merampas GPDI Ngatirjo. Sebenarnya sakitnya tuh karena patah tulang, jadi bukan sakit penyakit dalam gitu, enggak sih, patah tulang. Udah sudah dipen, tapi nggak berani jalan karena usia kan. Pemikirannya kalau saya jalan nanti jatuh lagi gitu loh. Nah, tapi pemikiran Mama masih bagus itu. Jadi kalau di MD itu sengaja dibangun bahwa Mama itu udah nggak ngerti apa-apa. Padahal banyak hamba Tuhan yang datang. Ada yang Lydia Londong itu anggota MD juga kan. Dia datang tuh Mama langsung ngomong, kamu Ros Londong ya? Terus, oh saya anaknya tante, bilang gitu. Oh itu teman saya, dia bilang gitu. Terus dia sebut beberapa nama juga. Kalau seperti itu kan dia harusnya ngerti, oh berarti tante pemikirannya masih bagus gitu loh. Tapi dia bawa ke MD apa? Tante itu kadang lupa, kadang inget, begitu. Video part 2 mengenai GPDI Ngadirejo akan makin lengkap bila menonton video-video selanjutnya, yaitu part 3.